Halo pemirsa, puluhan remaja konvoi di jalan raya membuat resah warga Jakarta Selatan karena ancam siram air keras. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, sebuah rumah terbakar di Kemayoran, Jakarta Pusat membuat panik warga karena di pemukiman padat penduduk. Lokasi kebakaran di gang sempit membuat petugas damkar kesulitan menjangkau. Petugas damkar melokalisir sumber api dari sebuah rumah yang terbakar di Jalan Panca 3, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga sekitar berupaya menyelamatkan barang berharga, mengantisipasi api merembet karena rumah saling berdekatan. Mobil damkar kesulitan menjangkau ke tempat terdekat karena berada di jalan sempit. Jadi rumah warga 2 lantai, memang di pemukiman padat, namun karena informasi yang cepat dan respon yang cepat, sehingga tidak sempat menimbulkan hambatan. Kebakaran padam setelah 1 jam petugas damkar melokalisir sumber api. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sekelompok remaja terlibat aksi tawuran di Cipinang Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan kayu dan kembang api. Sekelompok remaja di Cipinang Besar, Jakarta Timur terlibat aksi tawuran. Mereka beraksi menggunakan kayu dan saling melempar kembang api. Warga yang terganggu turut serta bersama polisi membubarkan aksi ini. Dari awal pertama nggak tahu, tapi meledak awal di sini. Di sini. Meledak awal di warung situ itu. Petasan. Nah, mulai ngadu petasan. Nah, itu awal. Ya, 50-an ada lah. 50-an. Kiri kanan 50 ya. Pelaku dibawa ke Mapolres Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Diduga belum melunasi hutang, seorang rentenir di Takalar, Sulawesi Selatan menahan jenazah kerabatnya saat akan dimandikan. Almarhum yang berhutang Rp500.000 digandakan sang rentenir hingga Rp2 juta. Seorang pria memarahi wanita penagih hutang di kawasan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan. Peristiwa berawal saat wanita penagih hutang tersebut menahan kerabatnya yang meninggal saat akan dimandikan lantaran memiliki hutang Rp2 juta, sementara yang diketahui keluarganya hanya Rp500.000. Namun hutang piutang tersebut tidak memiliki tanda bukti. Kejadian ini pun viral di media sosial. 4 tahun lalu, almarhum diduga meminjam uang Rp500.000 kepada wanita rentenir untuk temannya. Namun saat meninggal, sang rentenir menagih utang Rp2 juta. Saya langsung kasih 500, tidak bilang uang bulanan, uang tahun tidak gitu. Itu uang 500.000 untuk siapa sebenarnya? Temannya suamiku. Kepolisian menyelidiki kasus ini. Kalau keluarga mengatakan 500 saja dia pinjam. Ya. Namun yang datang itu padahal keluarga sendiri. Dia kasih bunga ya? Kasih bunga. Dia gandakan uang Ya, hutangnya. Jadi berapa juta? 2 juta. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Tertangkap usai beraksi, seorang pencuri motor terjun dari jembatan Suramadu, Jawa Timur dan tenggelam. Sebelum kejadian, sempat terjadi ketegangan terduga pelaku dan sejumlah pria. Seorang pemuda berkaos putih dan bertopi diamankan beberapa orang pengendara motor di jembatan Suramadu, Jawa Timur. Keributan pun sempat terjadi. Pemuda tersebut menolak untuk diamankan. Tiba-tiba pemuda tersebut melepaskan diri dari tangkapan warga dan terjun ke laut dari jembatan Suramadu.
Polisi menduga pria yang menceburkan diri ke laut tersebut seorang pencuri motor. Sedangkan masa yang mengamankannya adalah pemilik motor dibantu keluarganya. Lewat langsung diikuti, pas kilometer 1 dipecok, yang terjadi sesuai dengan yang diviralkan itu. Tapi memang benar itu sepedanya, motor yang curian? Motornya ya, motornya memang ada. Itu kan loncat ke laut, sampai sekarang seperti apa? Sampai sekarang belum tahu. Usai kejadian, motor yang dicuri pelaku diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Seorang bandar sabu di Kampar, Riau menceburkan diri ke rawa-rawa saat dikejar polisi. Pelaku dan temannya kerap mengedarkan narkoba jenis sabu hingga meresahkan warga. Jadi seorang bandar narkoba jenis sabu yang sedang diburu polisi menceburkan diri ke rawa-rawa di kawasan Parit Baru, Kampar, Riau. Pelaku berusaha kabur setelah polisi lebih dulu menangkap temannya. Seorang petugas harus turun ke rawa-rawa untuk menangkap pelaku. Kejadian ini mengejutkan warga. Selama ini aksi AU dan temannya kerap meresahkan. Dari kedua tersangka, disita 7 paket kecil sabu siap edar. Yang satu tersangka melarikan diri dengan cara lari ke arah parit yang ada di TKP tersebut dan menceburkan diri sehingga sulit kita untuk mengamankannya. Kemudian kita kepung. Kedua tersangka terancam 15 tahun penjara. Dari Kampar, Riau, Indra Yuserizal melaporkan. Ketahuan mencuri mobil, seorang pria babak belur diamuk warga. Pelaku sempat kabur namun berhasil dikejar warga. Andrat Poko tak bisa berbuat banyak usai diamuk warga di Jalan Marelan Raya, Medan, Sumatera Utara setelah aksinya mencuri sebuah mobil ketahuan oleh sang pemilik. Ia sempat kabur dengan membawa mobil curian, namun berhasil dikejar korban dan warga sekitar. Dengan kepala bocor, ia digiring warga dan petugas ke kantor polisi. Mobil orang titip, Pak. Orang titip. Belum masih ada dalam, Pak. Udah sempat dia, Pak. Udah sempat hidup kan? Udah hidup, Pak. Udah bawa jalan. Udah bawa jalan? Oh ya, berarti Belum kunci. oh, berarti udah dikejar kayak mungkin. Berapa orang udah? Satu orang yang ambil. Satu orang. Dia tahu. Dapatnya di Pelen, Pak. Kasus ini dalam penyidikan polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Meski telah dilarang, sekelompok pelajar SMK melakukan sahur on the road di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat dihentikan petugas, sejumlah pelajar melemparkan air keras dan kembang api. Polisi menangkap 7 remaja yang berkonvoi menggunakan motor di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya, para pelajar menggunakan 50 motor berkeliling di wilayah Jakarta. Polisi yang mendapat laporan segera membubarkan. Namun tindakan tersebut dilawan dengan melempar air keras dan kembang api. Kami dari tim patroli polis presisi mendapatkan lapor perlawanan dari para pemuda tersebut, yaitu dilempari flare gun dengan air keras. Asyik bermain hujan bersama teman-temannya, bocah perempuan di Bogor, Jawa Barat terjatuh ke saluran air dan terbawa arus. Korban ditemukan tewas tersangkut di gorong-gorong. Ibu korban histeris. Petugas menjebol beton jalan saat mengevakuasi bocah perempuan yang terseret arus air dan masuk ke gorong-gorong di komplek perumahan Geria Bukit Jaya, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan di gorong-gorong setelah terbawa arus sejauh 30 meter. Ibu korban histeris hingga pingsan melihat anaknya tak bernyawa. Peristiwa berawal saat korban terpleset jatuh ke saluran air saat bermain bersama teman-temannya ketika cuaca hujan deras. Ya,
drenasinya itu meluap. Kebetulan ada anak kecil, ada 4 orang, 3 orang laki, 1 orang perempuan. Nah, main di got sebelah drenase itu, salah satu di antara anak kecil itu jatuh ke got. Ya. Berapa meter itu keseretnya? Keseretnya sekitar 30 meteran. Terpeleset di dalam parit atau solokan dan terbawa arus sungai, hujan intensitas cukup deras, jadi si korban terbawa arus melewati gorong-gorong. Jasad korban dibawa ke rumah sakit. Peristiwa ini mengingatkan orang tua agar mengawasi anak saat bermain. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Memanfaatkan jabatan, Kepala Satpol PP Kota Makassar melakukan pembunuhan berencana melibatkan anak buah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Satpol PP Kota Makassar, Sulawesi Selatan mendalangi pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan. Pelaku melibatkan ajudannya hingga seorang anggota polisi untuk menembak korban. Pembunuhan dipicu cinta segitiga pada seorang janda. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pengendara motor tiba-tiba jatuh di simpang jalan Danau Tanjung Bunga, Tamalate, Kota Makassar. Setelah diperiksa tim dokter, identitas korban terungkap, Najamuddin Sewang, seorang pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar. Saat jenazah tiba di rumah, keluarga korban curiga karena menemukan luka di punggung. Singkat cerita, dilepas pakaiannya, ternyata di pakaian korban itu ada darah, ada bercak darah, dan posisinya punggung kanan. Saya ngecek luka laka lantas, kenapa cuma di betis sama di belakang, lompat lukanya. Jadi inisiatif sendiri saya buka pakaiannya. Setelah saya buka pakaiannya, ternyata pakaian 3 lapis itu ada pakaian dalam, ada pakaian dinas karena adik saya di Dishub, Dinas Perhubungan Kota Makassar, ada jaketnya dia, itu saya buka dengan lubang yang sama dan ukuran yang sama. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar dan hasil otopsi ditemukan luka tembak. Ada luka tembakan pada tubuhnya, namun dalam hal ini kami telah melakukan penyelidikan terkait dengan adanya luka tembakan yang ada di temukan hasil otopsi dari pihak polsek terkait dengan itu nanti dari pihak polsek yang menimbulkan. Namun dalam hal ini kami dari tim gabungan Polrestabes dan dibantu oleh Polda untuk melakukan penyelidikan siapa pelaku yang melakukan penangkapan terhadap pegawai Dinas Perhubungan tersebut. Setelah memeriksa 20 saksi, Kapolres Tabes Makassar, Komisaris Besar Polisi Budi Haryanto memimpin penangkapan pelaku pembunuhan. Keterangan para saksi-saksi ini kita lakukan persesuaian. Dan ternyata dalam keterangan saksi didukung dengan bukti petunjuk yang ada dalam hal ini ada CCTV, kita bisa menyimpulkan ada salah satu saksi yang tahu persis jalannya peristiwa atau perencanaan pembunuhan ini. Ketika kita sudah cukup memiliki 2 alat bukti, kita lakukan penangkapan kepada saksi yang kita duga tahu tentang peristiwa ini. Polisi mendatangi rumah Iqbal Asnan, Kepala Satpol PP Kota Makassar di Jalan Muhammad Tahir. Iqbal Asnan merupakan sahabat Najamuddin Sewang. Selain keluarga, polisi memeriksa orang terdekat Iqbal Asnan, termasuk teman kantornya. Istri Iqbal Asnan merupakan lurah Pacerakan, tak menyangka suaminya terlibat pembunuhan.
Ini Pak Kapolres, Bu. Saya ikut. Nggak apa-apa, Bu. Nanti aja, saya mau berdiri ya. Nggak apa-apa, Bu, ya. Penangkapan Kepala Satpol PP ini dilakukan tim khusus yang juga melibatkan Propam dan Brimob. Polisi menetapkan Iqbal Asnan dan 4 orang lainnya sebagai tersangka pembunuhan. Hasil penyelidikan polisi, Iqbal Asnan melibatkan pembunuh bayaran dari orang-orang terdekatnya. Yang awalnya saksi ini, itulah bisa terang perkara ini ternyata peristiwa ini sudah direncanakan dan berkembang kepada tersangka lainnya. Jadi total daripada keseluruhan tersangka ada 5. Yang pertama adalah otak pelaku yang mempunyai niat awal membunuh. Yang kedua adalah perantara. Yang ketiga adalah yang memiliki senjata. Dan yang keempat adalah eksekutor. Yang kelima adalah teman daripada tersangka yang kedua tadi. Pembunuhan dilatar belakangi cinta segitiga, di mana Iqbal Asnan dan korban menjalin hubungan asmara pada Rahma, pegawai dinas perhubungan. Cinta segitiga ini bisa kami ungkap dari keterangan para saksi yang ada di seputaran lingkungan korban. Nah, bahkan keluarga korban pun pernah ditelepon oleh terduga otak pelaku ini. Nah, terduga otak pelaku ini pernah menghubungi keluarga korban yang intinya adalah mengancam untuk si korban tidak mendekati seseorang yang berinisial R. Sebelum menjabat Kepala Satpol PP, Iqbal Asnan merupakan PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Rahma, kekasih Iqbal, merupakan atasan korban. Namun, Iqbal selalu mencurigai kedekatan korban dengan selingkuhannya. Terduga otak pelaku ini sudah merencanakan pembunuhan dari tahun 2020. Nah, yang mana yang bersangkutan melakukan dengan cara mencari dukun. Otak pelaku ini merasa sakit hati dengan korban karena korban rupanya juga menyukai daripada teman dekatnya si otak pelaku ini. Menurut keluarga korban, hubungan Iqbal Asnan dan Najamuddin Sewang merenggang sejak 2 tahun lalu. Dulu atau hanya sekedar Ancamannya langsungnya ke saya. Dianya langsung bicara langsung ke saya. By phone, by phone. ancamannya itu? Kalau bukan ada yang mau saya habisi. Begitu. Itu seminggu sebelum ditemukan almarhum? Sudah lama. 2002, kalau tidak salah kejadian di 2019. Di 2019. Ada berapa kali pengancaman itu sepanjang tahun sampai 2019 dilontarkan langsung ke saya. Iqbal tak percaya dengan penjelasan Najamuddin yang membantah memiliki hubungan asmara dengan Rahma. Keluarga korban pun juga pernah memberi penjelasan, namun Iqbal tetap memendam dendam. Tidak punya hubungan apapun kepada R ini selain antara pimpinan dengan staf. Karena R ini punya jabatan di Dinas Perhubungan sendiri. Jadi tidak ada jadi bisa dikatakan kecemuran yang dilakukan sama Pak MIA ini tidak berdasar. Karena almarhum langsung membantah, dan Pak MIA mendengar langsung bantahannya itu. Korban dibunuh saat menjalankan tugas. 1 dari 5 tersangka pembunuhan Najamuddin Sewang, seorang anggota polisi. Polisi eksekutor pembunuhan berasal satu daerah dengan Iqbal. Tersangka meminjam senjata api jenis revolver pada sesama anggota polisi. Senjata api diperoleh dengan membeli secara online. Merupakan anggota kita, ya, oknum anggota Polri. Namun demikian, perintah pimpinan tidak ada tutup-tutupan. Ya, kita sesuaikan dengan peraturan yang ada. Kita akan proses, bahkan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Ya, di samping hukuman pidana, kita akan lakukan proses kode etik. Kejadian berawal tahun 2019, Iqbal Asnan yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan mengenalkan Rahma pada sahabatnya, Najamuddin Sewang, sesama pegawai Dinas Perhubungan. Iqbal mengenalkan Rahma sebagai istri Siri.
Iqbal kemudian mencurigai Najamuddin memiliki hubungan kedekatan dengan Rahma. Tahun 2020, Iqbal mencoba membunuh Najamuddin melalui seorang dukun, namun tidak berhasil. Najamuddin terus merencanakan pembunuhan, apalagi posisinya dipindah sebagai kepala Satpol PP sejak Desember 2021. Iqbal kemudian melibatkan Asri ajudannya, temannya Akamsa, Esel seorang anggota polisi, serta Sahab. Masing-masing memiliki peran berbeda. Sahab menginformasikan kegiatan Najamuddin. Asri dan Akamsa membuat gambaran situasi di mana ada Najamuddin. Sementara Esel bertugas membunuh dengan senjata api. Iqbal memberi upah masing-masing 85 juta rupiah. 3 April, Esel menggunakan senjata api jenis revolver membuntuti Najamuddin sama-sama menggunakan sepeda motor. Esel menembak korban di simpang Danau Tanjung Bunga mengenai bagian punggung. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati dengan barang bukti, senjata api, dan sepeda motor. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Nadia Utami Larasati, pembunuhan yang dilakukan Iqbal Asnan terencana secara rapi. Bahkan Iqbal melibatkan jajaran di kantor dinasnya hingga anggota polisi untuk mendapatkan cinta terlarang dengan memanfaatkan jabatan. Saya pikir seharusnya memang tidak pantas untuk melibatkan bawahan untuk melakukan tindak kejahatan, apalagi misalnya sampai menggunakan power gitu ya, relasi kekuasaan untuk kemudian memerintah anak buah atau bawahan untuk melakukan tindak kejahatan. Ini memang integritas aparat atau integritas petugas itu perlu dipertanyakan gitu ketika akhirnya dia meminta bawahannya untuk melakukan tindak kejahatan demi kepentingan